Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan sharing ya terkait topik peran radioterapi pada kanker payudara dan kanker serviks. Ya. Nah, ini adalah data ya yang menunjukkan bahwa kasus dari apa namanya eh, kejadian kanker ini diambil dari em, beberapa negara ya. Ini di tahun 2020 itu dilaporkan kejadian ada sebesar 19,3 juta. Kemudian diprediksi pada tahun 2040 itu kejadian meningkat menjadi 28,4 juta ya. Nah, ini adalah data kasus baru untuk semua kanker ya. Eh, untuk semua jenis kelamin ya pada 2040 berdasarkan pada HDI ya Human Development Index. Sumbernya adalah Globocan 2020. Nah, di sini kita bisa lihat em, paling tinggi yaitu di Norwegia, Swiss, Jerman, Singapura, Belanda, dan USA. Itu jumlah kasusnya di dalam million atau di dalam eh, juta ya, itu sebesar 11,8 juta. Kemudian di Indonesia ini sebesar 11,5 juta, meningkat dari 7,37 juta ya. Itu peningkatan sebesar 56%, ya cukup besar ya di negara kita. Lalu Zimbabwe, Angola, Kenya, Vietnam itu diprediksi meningkat 64%. Kemudian di Papua Nugini, Afghanistan, Ethiopia, Nigeria ya itu meningkat 95%, eh, dari 0,65 kasus menjadi 1,27 kasus dalam million ya. Nah, ini prediksi kejadian kanker yang terjadi di seluruh dunia. Nah, ini berdasarkan jumlah atau jenis penyakit ya. Kita lihat di sini yang paling tinggi kasusnya adalah breast cancer, lalu serviks, uteri ya. Nah, yang warna biru, grafik yang warna biru ini menggambarkan kejadian atau insidennya. Kemudian yang warna merah ini adalah angka kematian ya. Nah, ini adalah usia rata-rata per 100.000 perempuan ya. Nah, yang pada sumbu X ini. Jadi kita lihat di sini rata-rata pada usia eh, 30 ya, 30,8. Kemudian di sini pada usia 54. Nah, ini sudah meningkat ya dari usia yang lanjut kemudian menjadi usia semakin muda ya terpapar atau terdiagnosa penyakit kanker. Nah, kita lihat ya. Jadi kita kali ini topiknya adalah kanker payudara. 1 dari 8 wanita ini dilaporkan menderita kanker payudara, di mana angka kasus baru terus meningkat ya sebesar 3% per tahun. Kemudian dilaporkan sebesar 20.000
800 kematian per tahun, dan kanker terbanyak pada wanita yaitu di Indonesia, ya. Ini datanya diambil dari eh, apa? Hyunashung et al. Ya, Global Kanker Statistik tahun 2020 atau Global Can. Nah, kita lanjutkan. Nah, apa saja faktor risiko dari kanker payudara tersebut? Kita lihat di sini. Ini biasanya terjadi pada usia di atas 50 tahun. Kita lihat faktor-faktor risikonya diantaranya adalah riwayat keluarga, ya. Jadi kalau ada orang tua yang terdiagnosa kanker payudara, kemungkinan besar itu pada keturunannya ini juga akan terdiagnosa kanker payudara. Jadi ada faktor genetik di situ. Kemudian kebiasaan mengkonsumsi alkohol, ya. Lalu terpapar radiasi, kemudian faktor obesitas, ya. Kemudian karena mendapatkan terapi hormon, lalu juga karena tidak mempunyai anak, tidak menyusui, kemudian menstruasi dini, ya, di usia di bawah 12 tahun, lalu menopause yang terlambat, ya, yang di atas usia 55 tahun, kemudian payudara yang padat, lalu juga karena riwayat penyakit payudara sebelumnya. Nah, bagaimana kita bisa mencegah dari kanker payudara tersebut? Di antaranya kita bisa melakukan konsumsi makanan yang sehat, ya, kemudian tidak merokok, lalu kebiasaan olahraga rutin, kemudian dibatasi konsumsi obat hormon, lalu bagi ibu yang melahirkan itu disarankan untuk menyusui, kemudian waspada, ya, waspada terhadap perubahan payudara, kemudian tidak mengkonsumsi alkohol, kemudian tentunya mengontrol berat badan, lalu mengurangi terpapar dari polusi, ya. Nah, itu adalah yang pencegahan primer. Nah, bagaimana pencegahan sekunder? Yang pertama, sadari, ya. Jadi, kita lakukan pemeriksaan payudara sendiri mulai dari usia 20 tahun, ya. Lakukan tiap bulan 7 sampai dengan 10 hari pasca haid terakhir. Kemudian lakukan sadanis, ya. Nah, periksa payudara klinis. Nah, ini biasanya dikerjakan oleh tenaga kesehatan terlatih dan ini dilakukan tiap 3 bulan, ya. Kemudian juga bisa dilakukan mamografi atau USG payudara. Ini biasanya rutin dilakukan pada usia di atas 35 tahun atau pada 7 sampai dengan 10 hari pasca haid terakhir. Nah, selanjutnya itu adalah kanker payudara. Selanjutnya kita apa eh, paparkan terkait kanker serviks, ya. Nah, ini adalah urutan ketiga dari kasus kanker. Lalu dilaporkan 20.700 kematian per tahun. Lalu ini diprediksi tahun 2030 meningkat drastis, ya, sebesar 80%. Kemudian pada 2020 ini kasus baru yaitu 36.964 kasus, ya. Jadi kanker serviks ini juga eh, kasus terbesar, ya. Nah, faktor risikonya apa saja? Kanker serviks ini disebut juga dengan kanker pada leher rahim, ya. Nah, ini beberapa faktor risikonya: menikah atau mulai melakukan aktivitas seksual di usia yang muda, ya, di bawah 20 tahun. Kemudian riwayat infeksi di daerah kelamin atau radang panggul, ya, atau disebut juga IMS, infeksi menular seksual, ya. Lalu melakukan hubungan seks dengan pria yang sering bergonta-ganti pasangan, kemudian bergonta-ganti pasangan seksual, kemudian perempuan yang melahirkan banyak anak. Nah, ini berisiko tinggi juga pada kanker leher rahim. Lalu juga memiliki riwayat keluarga dengan kanker, kemudian kurang menjaga kebersihan alat kelamin. Nah, ini penting sekali, kita harus menjaga kebersihan alat kelamin kita. Lalu juga merokok, terpapar asap rokok, ya, atau disebut juga dengan perokok pasif. Lalu adanya riwayat tes pap yang abnormal sebelumnya, ya, jadi sudah terdeteksi.
kemudian penurunan kekebalan daya tahan tubuh. Nah, ya ini beberapa faktor risiko dari kanker leher rahim. Nah, apa saja gejalanya? Nah, pada stadium dini seringkali tidak menunjukkan gejala ya atau tanda yang khas. Namun, pada stadium lanjut ini akan muncul gejala-gejala yang harus diperiksa lebih lanjut oleh tenaga medis ya untuk memastikan ada tidaknya kanker. Yang pertama apa? Yaitu nyeri pada panggul, lalu haid yang tidak teratur, kemudian nyeri saat berhubungan seksual. Kemudian pendarahan ya pada masa menopause, lalu pendarahan spontan ya tidak pada masa haid atau di antara masa menstruasi, kemudian keputihan ya atau keluarnya cairan encer putih kekuningan bercampur darah ya seperti nanah. Nah, ini beberapa gejala dari kanker leher rahim. Nah, bagaimana kita mencegahnya? Pencegahan yang utama adalah tentunya menghindari faktor risiko yang tadi sudah kita sebutkan, ya, terutama menghindari perilaku seksual berisiko untuk terinfeksi HPV, ya, uh, human papillovirus, ya, seperti berikut ini. Tidak berganti-ganti pasangan seksual, ya, tidak melakukan hubungan seksual pada usia dini atau kurang dari 20 tahun, lalu hindari terpapar asap rokok, ya, baik itu aktif ataupun pasif, ya. Lalu menindaklanjuti hasil pemeriksaan, ya, pap smear yang hasilnya positif. Kemudian lakukan vaksinasi HPV, ya. Nah, jadi kita perlu melakukan yang disebut dengan screening ataupun deteksi dini. Ya, nah ini tentunya untuk apa meningkatkan usia harapan hidup pada pasien. Ya, nah sehingga peningkatan angka kejadian ini bisa kita tekan. Ya, nah sebelum kita lanjut, tentunya kita perlu paham terlebih dahulu apa itu kanker, ya. Nah, kanker ini adalah penyakit yang dapat berasal di hampir semua organ atau jaringan tubuh kita, ya. Kapan terjadinya? Ketika sel-sel itu abnormal tumbuh tidak terkendali, ya, melampaui batas biasanya. Nah, untuk menyerang bagian tubuh yang berdekatan dan atau menyerang organ yang lainnya. Nah, ini merupakan penyebab kematian terbesar kedua di dunia ya yang menyebabkan hampir 10 juta kematian pada tahun 2020 ya. Nah, beban kanker terus bertambah secara global. Ini memberikan tekanan fisik, emosional ya dan finansial tentunya baik pada individu, keluarga, komunitas ataupun sistem kesehatan ya. Nah, ini beberapa laporan ya di media massa bahwa BPJS Kesehatan membiayai penyakit kanker total mencapai 6,5 triliun ya. Kemudian ada lagi laporan 85% pasien kanker dan keluarga mengalami kebangkrutan ya. Nah, ini kita lihat penyakit dengan klaim BPJS Kesehatan yang paling besar. Ini urutan pertama adalah jantung ya, kemudian kanker pada urutan kedua, urutan ketiga adalah stroke ya. Nah, ini pengeluarannya mencapai 24 triliun dengan total 23 juta kasus. Ini laporan sepanjang tahun 2022 ya. Nah, jadi apa tujuan terapi dari kanker tersebut? Tentunya adalah menyembuhkan ya, lalu memperpanjang usia hidup pasien, kemudian meningkatkan kualitas hidup pasien, lalu menurunkan angka kesakitan dan mencegah komplikasi ya. Nah, jadi uh, ini bisa diharapkan nanti memperpanjang usia ataupun meningkat kualitas hidup dari pasien tersebut. Nah, apa saja terapi dari kanker tersebut? Di antaranya adalah bisa dilakukan tindakan operasi, ya, mengambil jaringan ataupun organ yang mengalami pertumbuhan yang tidak terkendali atau kanker. Lalu juga bisa kita lakukan terapi sistemik, ya, lalu radioterapi, ya. Nah, ini beberapa jenis terapi dari kanker. Nah, ini adalah gambaran, ya, contoh kanker payudara nomor satu ini sudah diangkat ya dilakukan operasi kemudian
Kita bisa lihat di sini ya, bekas jahitannya ya. Nah, ketika telah diambil jaringan payudaranya. Nah, ini radioterapi gambarannya ya. Jadi menggunakan uh, uh, alat radiasi ya. Nah, ini beberapa faktor risiko ya, radiasi, paparan radiasi yang berbahaya bagi kesehatan dari pabrik ya, lalu juga radiasi dari bom atom. Nah, ini gambar Hulk ya. Ini karena juga pengaruh faktor radiasi mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Nah, ini salah satu sumber radiasi ya dari gadget ya, seluler kita. Ini memancarkan radiasi, ini perlu kita perhatikan ya. Jadi perlu dibatasi penggunaan gadget tersebut. Nah, radioterapi ini adalah salah satu pengobatan kanker atau tumor jinak ya, yang sifatnya jinak dengan sinar energi yang tinggi ya, atau disebut juga dengan sinar X atau partikel. Nah, ini tidak berwarna, tidak berasa, lalu tidak berbau ya. Nah, 60% pasien kanker ini akan membutuhkan terapi radiasi. Nah, tujuannya apa? Yaitu untuk membunuh sel kanker atau menghambat pertumbuhannya eh, sehingga radiasi ini merusak DNA sel kanker ya, sehingga dia tidak bisa lagi membelah atau tumbuh ya. Nah, ini kita lihat gambaran yang sebelah kiri ini adalah sebelum dilakukan terapi ya, kemudian ini setelah dilakukan terapi. Ini tanda panah, ini menunjukkan eh, jaringan yang apa namanya, yang tumbuh eh, tidak terkontrol ya, tumbuh pesat. Nah, ini setelah dilakukan terapi atau radiasi. Ini contoh gambar MRI ya dari pasien kanker serviks sebelum dan sesudah dilakukan radioterapi. Nah, ini contoh gambaran ya, gambaran klinis pasien kanker payudara dengan lesi yang berdarah, bernanah dan berbau ya di daerah dada. Ini sebelum eh, yang sebelah kiri ini sebelum dilakukan radioterapi, yang sebelah kanan ini setelah dilakukan radioterapi. Nah, ini jenis-jenis radioterapi tersebut ya. Ada radioterapi eksterna atau sinar di luar ya. Jadi sumber radiasinya ada di luar dari tubuh pasien. Ada yang di dalam atau interna ya, ditempatkan di dalam atau sedekat mungkin dengan kanker tersebut ya. Nah, ini yang eksterna. Kita bisa lihat di sini. Ini untuk kanker serviks ya, di radiasi dari sinar luar di sini. Seperti itu, ini yang payudara ya. Jadi didekatkan kepada bagian yang mengalami organ yang uh, kanker tersebut. Ini serviks dan ini payudara. Kemudian yang interna ini ya, radioterapi sinar dalam. Ini untuk kanker serviks yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini adalah kanker payudara. Nah, ini uterus di sini ya, ini cervical kanker, ini rektum. Nah, ini terlihat di sini dimasukkan ya, atau sinar dalam. Nah, ini yang untuk kanker payudara ya, gambar sebelah kanan. Bisa terlihat di sini. Nah, kapan waktu pemberian radiasi tersebut? Yang pertama sebagai terapi utama ya. Nah, lalu diberikan sebelum operasi biasanya atau sebelum dilakukan kemoterapi, lalu juga bisa diberikan bersama dengan kemoterapi ya. Lalu juga bisa diberikan sesudah operasi atau kemoterapi, kemudian untuk meredakan gejala nyeri ya, perdarahan, borok, lalu sesak nafas. Seperti itu. Ini waktu-waktu. Nah, ini alur ya dari pasien radioterapi. Yang pertama dilakukan konsultasi ya, lalu simulasi. Jadi diberikan dulu simulasinya seperti apa, lalu uh, simulasi itu dilakukan CT,
simulator, yaitu pengambilan gambar ya, konsultasi ini dengan dokter spesialis onkologi radiasi. Selanjutnya dilakukan contouring ya, penggambaran target radiasi dan organ normal, lalu dibuat rencana ya, pembuatan rencana radiasi tersebut, lalu delivery ya dilaksanakan ya, pemberian radiasi bisa dilakukan setiap hari kecuali hari Sabtu dan Minggu. Kemudian selanjutnya tentu follow up ya, untuk menilai respon dan efek samping dari tindakan radiasi ya. Nah, tentu kita ingin tahu apa efek samping dari radiasi tersebut. Nah, hanya di tempat area yang terkena radiasi ya, efeknya bisa akut, sorry, eh, akut ya, atau lanjut ya, atau berlanjut. Bisa akut itu sesaat, bisa berlanjut beberapa waktu kemudian. Nah, apa efek umumnya? Di antaranya adalah lemas ya, kemudian nafsu makan menurun, lalu gangguan tidur ya. Nah, untuk kanker payudara yang khusus biasanya gangguan menelan ya, kemudian masalah kulit, lalu untuk kanker serviks, diare atau sambelit ya, susah buang air besar, lalu juga gangguan berkemih, kemudian masalah pada kulit ya. Nah, kesimpulannya apa? Radioterapi adalah salah satu terapi ya yang sorry, sorry, kita kembali ya, yang sangat efektif ya. Jadi ini merupakan tindakan yang efektif untuk pengobatan kanker. Lalu radioterapi ini sifatnya aman dan terkontrol dan dapat dikombinasi dengan terapi lainnya. Lalu kanker yang terdeteksi lebih dini akan memberikan hasil terapi yang jauh lebih baik. Oke, baik itu saja paparan dari uh, kami ya pada hari ini terkait em, kanker ya, kanker payudara dan juga kanker serviks serta terapi yang kita berikan. Di antaranya adalah peran dari radioterapi. Jika ada pertanyaan boleh ditulis pada room chat ya, ataupun raise hand. Sekali lagi terima kasih atas waktu Bapak dan Ibu sudah hadir pada sore hari ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini ada apa? Pertanyaan ya dari Pak Bambang. Terima kasih Pak Bambang. Apakah terapi aman bagi keluarga? Ya. Nah, em, pada tahapan-tahapan tadi pemberian terapi ini kita bisa lihat di sini eh, ada konsultasi ya. Sebentar saya munculkan. Nah, ada konsultasi, ada simulasi ya. Nah, pada tahapan ini tentunya pasien ini bisa didampingi oleh keluarga ya, atau kalau perlu ini bisa juga diberikan bimbingan konseling ya, apa namanya, persiapan kepada pasien tersebut ataupun juga kepada keluarganya ya. Apakah keluarganya mengizinkan atau siap ya untuk menghadapi proses terapi ini. Nah, tentunya ini akan diberikan
pemahaman ya oleh dokter ya atau tim khusus atau juga kalau memang diperlukan nanti bisa konsultasi juga dengan psikolog atau psikolog ya untuk memastikan bahwa proses terapi ini sangat aman bagi pasien tersebut juga bagi keluarga ya. Demikian Pak Bambang atas pertanyaannya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan dari Siva ya. Apakah makanan juga bisa menimbulkan kanker? Ya. Nah, tadi kita sudah lihat beberapa faktor risiko dari eh, kanker ya. Nah, kita bisa lihat faktor risiko ini kanker leher rahim ya. Eh, Merokok ini rokok ya kalau ada itu beberapa makanan cepat saji ya saat ini. Nah, ini kita bisa lihat di sini dari pencegahan kita harus makan sehat ya. Nah, tentunya beberapa makanan yang fast food yang mengandung pengawet, pewarna ya, perisa. Nah, ini bisa sebagai faktor pencetus dari apa namanya? Dari pertumbuhan sel yang tidak normal ya. Jadi memang harus diperhatikan makanan yang sehat. Demikian jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau tidak ada lagi pertanyaan dari Bapak Ibu, kita bisa tutup pertemuan kita kali ini. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di sharing session berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan selamat beraktivitas.